Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanisa Silvana dengan NIM 201210037 akan menjelaskan mengenai Microsoft Word pada bagian Home. Sebelumnya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, dan sebagainya. Pada bagian Home ini, terdapat beberapa subbagian, yaitu ada clipboard, font, paragraf, styles, dan editing. Pada bagian clipboard, terdapat cut, gunanya untuk memotong sebuah tulisan maupun gambar, misalnya seperti ini. Lalu ada copy untuk menyalin sebuah teks maupun gambar. Lalu ada paste untuk menempelkan sesuatu yang telah kita copy tadi. Lalu ada format painter untuk mengulangkan performatan sebelumnya. Misalnya kita sedang menebalkan tulisan, lalu kita format painter untuk ke bagian sini. Lalu dia juga akan ikut menebal juga. Selanjutnya, pada bagian font. Di sini kita bisa mengubah jenis font yang kita inginkan. Terdapat banyak pilihan di sini. Misalnya kita menggunakan yang Arial Black. Lalu di sampingnya ada font size. Font size, lalu ada increase font dan decrease font. Ini ketiganya sama saja, gunanya untuk mengubah ukuran tulisan. Misalnya seperti ini. Atau lalu ada change case. Di sini terdapat banyak pilihan, yaitu ada sentence case. Di sini digunakan untuk mengubah hanya kalimat awal yang menggunakan huruf kapital. Lowercase untuk mengubah semua kata atau huruf menjadi huruf kecil. Uppercase sebaliknya dari lowercase. Lalu capitalize each word itu untuk mengubah agar setiap kata di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Lalu ada toggle case, gunanya untuk mengubah setiap kata dalam kalimat agar hanya di awal kata yang menggunakan huruf kecil. Bold digunakan untuk memberi efek tebal pada teks, italic untuk memberi efek miring pada teks, underline untuk memberi efek garis bawah pada teks, dan bisa dipilih juga jenis garisnya, dan ada strike through untuk memberi efek coretan pada teks. Di sini ada subscript untuk memberi tanda pangkat di bagian bawah, dan superscript untuk memberikan tanda pangkat di bagian atas. Lalu di sini ada text effects dan tipografi, gunanya untuk memberikan efek pada suatu teks. Seperti ini. Lalu ada text highlight color, gunanya untuk memberikan efek stabilo pada teks. Lalu ada font color, gunanya untuk mengubah warna teks. Selanjutnya pada bagian paragraf, di sini terdapat bullets, numbering, dan multi-level list. Di sini kegunaan ketiganya sama saja untuk memberikan penomoran pada paragraf, tetapi hanya saja jenisnya berbeda-beda. Di sini untuk simbol-simbol, ini untuk seperti 1, 2, 3 atau ABC, dan ini untuk bagian-bagian seperti ini. Selanjutnya ada decrease indent untuk menggeser paragraf ke sisi kiri, dan increase indent untuk menggeser paragraf ke sisi kanan, seperti ini. Kemudian terdapat align left untuk rata kiri, center untuk tengah, rata kanan, dan ada rata kiri kanan. Lalu di sini terdapat jarak spasi untuk hurufnya, tulisannya. Lalu ada shading untuk memberikan warna latar belakang pada garis, seperti ini. Dan ada borders untuk memberikan borders, bisa di atas, kiri, tengah, dan sebagainya. Sort untuk mengurutkan huruf berdasarkan abjad. Untuk ascending, abjadnya dari A sampai Z, seperti ini. Dan descending untuk Z sampai A. Seperti ini.
tanda paragraf untuk memberi tanda akhir dari suatu paragraf. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian styles, gunanya untuk memilih secara cepat level teks yang akan kita buat. Misalnya kita klik di sini. Selanjutnya pada bagian editing. Find gunanya untuk menemukan suatu teks dengan cepat. Misalnya kita mencari teks ini. Replace gunanya untuk mengubah teks baik satu-satu maupun secara sekaligus. Seperti ini, misalnya kita ganti kata Haniza menjadi kata Hani. Replace all. Dan tergantilah. Dan select gunanya untuk memilih keseluruhan isi dokumen maupun objek. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai Microsoft Word pada bagian Home. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.